warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memudahkan segala urusan-urusan kita. Kita bersalawat dan menyampaikan taslim kepada Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan kewajiban. Karena di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan hal tersebut. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah jika benar kalian beribadah kepadanya. Kesyukuran merupakan sifat para nabi dan para rasul. Di dalam Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Nuh alaihi salam, Allah sebutkan dengan dua sifatnya. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam itu adalah hamba yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah. Syakura. Dan dia seorang yang sangat amat bersyukur. Ini pun yang menjadi sifat Nabi kita yang mulia. Beliau adalah An-Nabiyyus Syakur, Nabi yang amat sangat bersyukur. Oleh karenanya, ibadah yang beliau jalankan, beliau dasari, beliau landasi karena kesyukurannya kepada Allah. Suatu hari disebutkan dalam sebuah hadis, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melihat ibadah Nabi yang begitu luar biasa. Salatnya Nabi yang begitu lama sampai membuat lutut beliau menjadi bengkak, pecah-pecah karenanya, karena terlalu sering ruku dan sujud kepada Allah. Maka itu membuat heran Ibunda Aisyah, sampai beliau bertanya kepada Nabi,
"Ya Rasulullah, ma baluk? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar?" Kenapa ibadahmu begitu hebat ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang? Engkau sudah dijamin ya Rasul. Tapi kenapa ibadahmu begitu hebat? Tanya Ibunda Aisyah kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura." Tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi beliau lakukan semua itu dasarnya, landasannya karena ingin menjadi hamba yang bersyukur. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sangat sering kita memulai kajian kita, taklim kita, khutbah kita diawali dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Karena memang begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak bisa terhingga, tidak bisa terhitung lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Karena begitu banyaknya, begitu luasnya, begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Iya. Makanya jamaah sekalian, bersyukurlah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh di dalam diri saja terlalu banyak kenikmatan. Setiap hembusan nafas, detakan jantung, kedipan mata, terdapat nikmat-nikmat yang tiada terkira. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri-diri kalian, tidakkah kalian memperhatikannya? Begitu banyak, begitu luas, begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan segala sesuatu harus kita lalui, harus kita lewati dengan jalurnya. Ada pintu masuknya. Seseorang yang ingin mendapatkan rezeki, maka dia harus tempuh jalurnya. Dia harus lewati pintunya supaya terbuka pintu rezekinya. Seseorang yang ingin bertambah ilmunya, maka lewati jalurnya, tempuh jalan-jalannya, lalui pintunya, maka dia akan dibukakan ilmu yang bermanfaat. Begitu pula seseorang yang ingin bertakwa, ingin bertambah ketakwaannya, ingin bertambah imannya, maka semuanya harus dilewati dengan jalurnya, ada pintu masuknya. Makanya Allah menyatakan dalam Quran, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya. Ada jalurnya masing-masing. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ternyata Allah menjadikan tambahan nikmat, apapun yang namanya tambahan nikmat, harus melalui pintu kesyukuran. Artinya jamaah sekalian, tak ada nikmat, tak ada tambahan nikmat kalau belum bersyukur kepada Allah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum
la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka pastilah Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian. Kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kafir, kalian kufur terhadap nikmatku, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berdasarkan ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa pintu tambahan nikmat dari Allah tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan bersyukur kepada Allah. Iya. Dan jangan tertipu dengan orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, justru bermaksiat, tetapi nikmatnya semakin banyak, rumahnya semakin bertingkat, gajinya semakin naik, padahal dia bermaksiat. Bukankah ayatnya kalau tidak bersyukur berarti tidak ditambah nikmat? Dengan kesyukuran baru nikmat bertambah. Kata para ulama, tambahan nikmat itu ada dua. Ada tambahan nikmat yang membawa berkah dalam hidup kita. Itulah yang kita inginkan. Ada juga tambahan nikmat yang sifatnya istidraj, perlalaian. Jadi ditambah, bukan semakin dia dekat dengan Allah, tapi justru semakin jauh dari Allah. Inilah perlalaian. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Apabila engkau melihat ada seorang hamba diberikan tambahan nikmat, padahal dia di atas maksiat kepada Allah, tapi justru Allah berikan tambahan nikmat, maka jangan tertipu, kata Nabi. Tambahan nikmat yang ada pada dirinya tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya sekedar istidraj saja. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengawali majelis ini, mari kita banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kesyukuran kita Allah pasti akan tambahkan nikmat yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari fiqhut taharah, fikih tentang taharah, dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan tentang wasailut taharah, dan mengakhiri pembahasan ini beliau menyebutkan tentang wal maqasid, maksud-maksud dari taharah itu, atau amal apa saja yang dianggap sebagai amalan taharah. Ternyata di dalam agama kita ada 4 amalan yang dianggap sebagai amalan taharah. Jadi dari sini kita tahu taharah itu bukan hanya berkaitan dengan wudu. Mungkin yang langsung ada dalam benak kita ketika disuruh bertaharah, maksudnya berwudu. Itu salah satunya. Jadi ternyata ada 4 macam taharah, ada 4 amalan taharah. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh, wal maqasidu hiyal wudu
wal ghuslu wat tayammumu wa izalatun najasah. 4 amalan taharah. Yang pertama wudu, yang kedua mandi besar, yang ketiga tayammum, dan yang keempat menghilangkan najis. Inilah 4 amalan yang menjadi amalan taharah. Tidak ada yang kelima. Hanya 4 ini saja. Wudu, mandi, tayammum, dan menghilangkan najis. Jadi kalau berbicara tentang taharah, maka pasti akan disinggung 4 ini. Pasti akan disinggung 4 ini. Dan ini yang menjadi pembahasan intinya taharah. Ada pada wudu, mandi besar, tayammum, menghilangkan najis. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wudu, mandi, baik wudu dan mandi yang wajib maupun wudu dan mandi yang sunnah. Karena ada wudu yang sunnah, ya. Misalnya berkaitan dengan memperbaharui wudu. Dia sudah berwudu, belum batal wudunya. Ketika dia sholat maghrib dia berwudu, belum batal wudunya, datang waktu isya. Harusnya dan boleh baginya untuk langsung sholat isya, karena wudunya sholat maghrib tadi belum batal. Tapi boleh juga dan disunnahkan untuk dia berwudu lagi. Ini namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Wudu yang seperti itu tidak wajib, tetapi sunnah. Ini para jamaah sekalian. Demikian pula membasuh anggota wudu lebih dari 1 kali. Nah, itu sunnah. Karena wajibnya satu kali. Cucian yang kedua, cucian yang ketiga, hukumnya sunnah. Nah, itu yang dimaksud dengan wudu yang sunnah. Nah, selain daripada itu, ya, ketika seseorang berhadas mau sholat, wajib dia berwudu. Begitu pula mandi besar, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ketika junub, ya, maka wajib dia mandi besar sebelum dia beribadah menjalankan sholat. Ada mandi yang sunnah, seperti diantaranya mandi untuk sholat Jumat misalnya, hukumnya sunnah. Mandi untuk sholat Id misalnya, hukumnya sunnah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini wudu dan mandi. Yang ketiga tayammum. Kalau tayammum, maka tidak ada yang namanya tayammum itu kecuali wajib. Tidak ada tayammum yang sunnah. Tidak ada tayammum yang sunnah. Kenapa? Karena tayammum ini nanti digunakan kalau darurat. Dan tidak ada yang namanya tajdidut tayammum, memperbaharui tayammum. Tidak ada. Tidak sama seperti wudu. Kalau wudu kita boleh memperbaharui wudu, ya. Tapi kalau tayammum tidak ada yang namanya tajdid. Tidak ada pembaharuan terhadap tayammum. Setiap kali mau sholat dia tayammum. Dan yang terakhir, menghilangkan najis. Ini juga sudah pernah kita singgung, baik najis yang ringan atau najis yang pertengahan atau najis yang berat. Nah, ini akan dibahas insyaallah taala pada tempatnya masing-masing. Jadi amalan taharah ada 4. Sebagaimana sarana untuk bertaharah juga 4, sudah kita jelaskan, yaitu air, tanah alias debu, kemudian batu atau yang semisal dengan batu seperti tisu, dan yang keempat penyamakan, proses penyamakan. Jadi sarana untuk bertaharah ada 4, amalan dalam taharah juga ada 4. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan membahas lebih detail apa yang berkaitan dengan al-wudu. Wudu sebagai amal pertama dari amalan toharoh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dibahas dalam toharoh yang pertama itu wudu. Kenapa bukan mandi dulu? Kenapa bukan tayamum dulu? Kenapa bukan menghilangkan najis dulu? Kenapa wudu terlebih dulu? Dijelaskan oleh para ulama, karena wudu ini yang paling sering kita lakukan. Ya kan? Mandi Ustaz kan sering juga kita lakukan. Ya, tapi mandi biasa. Kalau mandi yang dimaksudkan dengan taharah itu mandi besar. Mandi besar, bukan mandi biasa. Artinya untuk urusan mandi besar, ya, kalau dibandingkan dengan wudu, kita masih lebih sering apa? Berwudu. Ya kan? Wudu itu tiap hari kita lakukan bagi seorang muslim. Karena dia sholat. Minimal 5 kali kita berwudu itu. Setiap kali mau sholat 5 waktu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menghilangkan najis kan juga sering kita lakukan. Berbersih dari najis kan sering kita lakukan juga. Ya. Tetapi kata para ulama, menghilangkan hadas lebih diutamakan daripada menghilangkan najis. Kenapa? Hadas itu tidak nampak dia. Beda dengan najis. Kalau najis nampak dan terlihat. Maka dari sini ya, para ulama ahli fikih selalu membahas tentang wudu terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu ini termasuk syariat yang sudah lama. Maksudnya sudah lama, artinya wudu ini sudah disyariatkan oleh Allah bahkan sebelum Islam itu datang. Wudu sudah ada pensyariatannya. Iya. Sama seperti sholat, Pak. Sholat itu bukan ibadah yang khusus untuk umat Islam saja. Tapi sudah ada umat sebelum kita yang melaksanakan sholat juga. Puasa juga bukan syariat yang khusus bagi umat Islam saja. Tapi puasa itu sudah disyariatkan kepada umat sebelum kita. Nah, wudu juga begitu. Wudu juga Allah syariatkan bukan khusus untuk umat Islam saja. Tapi wudu sudah ada dari semenjak para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau bagi umat Islam diwajibkannya wudu saat diwajibkannya sholat 5 waktu kepada umat Islam. Kapan sholat 5 waktu diwajibkan kepada umat Islam? Wajibnya sholat 5 waktu bagi umat Islam itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Bukan 10 Hijriah, tapi di tahun ke-10 kenabian. Artinya 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tahun Hijriah itu diawali dengan hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nah, baru diawali itu tahun Hijriah. Tahun pertama, tahun kedua. Nah, wajibnya sholat 5 waktu itu 10 tahun setelah kenabian. Karena Nabi itu berhijrah ke kota Madinah setelah 13 tahun beliau lalui masa kenabiannya di Mekah. Di umur 53 tahun, Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi tinggal 10 tahun saja. Umur 63 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, pada saat diwajibkannya sholat, disitulah diwajibkannya pula berwudu.
Di saat diwajibkannya sholat di tahun ke-10 kenabian, di situ pula diwajibkannya berwudu. Nah, mungkin muncul pertanyaan begini. Ayat wudu itu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini ayat surat Al-Maidah ayat ke-6 ini surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Padahal kalau kita lihat hal yang pertama tadi, bahwa wudu disyariatkan di saat sholat disyariatkan, yaitu di tahun ke-10 kenabian, berarti kan wudu itu disyariatkan di fase Mekah, bukan di fase Madinah. Karena sebelum hijrah. Sementara ayat wudu Al-Maidah ayat yang ke-6 itu surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini korelasinya di mana ini? Nah, kata para ulama, ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu bukan turun untuk mensyariatkan wudu, bukan, tetapi untuk mempertegas syariat wudu yang sudah ada. Nah, sekedar mempertegas, bukan mengawali syariat wudu, karena wudu sudah ada. Ini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan wudu ini akan kita singgung 7 pembahasan berkaitan dengan wudu. Kita mulai dari hakikat wudu itu, kemudian yang mewajibkan wudu, kemudian fardu-fardu wudu, kemudian syarat-syarat wudu, lalu setelahnya sunnah-sunnah wudu, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu, kemudian pembatal-pembatal wudu. Nah, ini pembahasan fikih berkaitan dengan wudu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wudu ini sudah akrab dalam bahasa kita kan. Kalau orang disuruh wudu sudah paham maksudnya apa. Ya. Tapi ketahuilah wudu itu kan berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa kita itu. Wudu itu bahasa Arab. Nah, lah apa arti wudu secara bahasa Arab, Ustaz? Wudu itu kata ulama dari kata wadha'ah, yang maknanya al-husnu wal jamalu wadhiya'u. Wudu itu artinya sesuatu yang bagus, indah dan bercahaya. Nah, itu artinya wudu. Bagus, indah dan bercahaya. Itu arti wudu dalam bahasa Arab. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wudu dikatakan bagus, indah, bercahaya. Kenapa? Karena dengan berwudu akan menghilangkan gelapnya dosa. Makanya wudu itu bercahaya, sebab cahaya akan menghilangkan kegelapan. Nah, kaitannya dengan wudu, termasuk nanti akan kita sebutkan keutamaan wudu, dia menggugurkan dosa-dosa dari setiap anggota badan melalui tetesan-tetesan air yang mengucur dari tubuhnya pada saat dia berwudu. Akan kita sebutkan nanti dalil keutamaan wudu. Jadi wudu ini termasuk penggugur dosa. Salah satu keutamaannya. Nah, itulah kaitannya makna wudu secara bahasa. Bagus, indah, dan bercahaya. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatini menerangkan, al-wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Yang namanya wudu secara bahasa adalah suatu penamaan untuk mencuci sebagian anggota badan.
Wudu, ya, itu suatu penamaan untuk mencuci sebahagian anggota badan. Misalnya telapak tangan, wajah, kepala, ya. Itu sebagian anggota badan kan? Nah, baik ini secara bahasa, baik dia mencucinya dengan niat atau tanpa niat. Ini wudu secara bahasa. Artinya begini, Pak. Orang kalau sekedar cuci tangan, kok cuci tangan, itu dinamakan wudu secara bahasa. Ingat, wudu secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Orang misalnya habis dari luar, dia lihat kakinya berdebu, dia pergi ke kamar kecil, dia cuci kakinya. Nah, secara bahasa dia berwudu. Kenapa? Karena dia mencuci sebagian anggota badan. Wudu secara bahasa juga bermakna mencuci sebagian anggota badan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkaitan dengan wudu secara bahasa ini pernah diungkapkan oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Disebutkan di situ tentang keberkahan makanan. Kata baginda Nabi, min barakatit ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Termasuk dari keberkahan makanan, seseorang itu berwudu sebelum makan dan berwudu setelah makan. Apa maksudnya di sini? Berwudu sebelum makan. Apakah ada syariat sebelum makan kita wudu? Setelah makan kita wudu? Gak ada kan? Tapi apa makna wudu di sini? Cuci tangan. Karena wudu secara bahasa mencuci sebagian anggota badan. Nah, ketika kita mencuci tangan sebelum makan, itu secara bahasa wudu. Dan kata Nabi, termasuk dari keberkahan makanan, wudu sebelum makan dan wudu setelah makan. Maksudnya, termasuk dari keberkahan makan, ya, kamu cuci tangan sebelum makan dan selesai makan juga cuci tangan. Nah, itu maksudnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya, wudu dalam penggunaan bahasa, ya, itu bisa bermakna bagus, indah, dan apa tadi? Bercahaya. Dan juga bisa bermakna wudu secara bahasa mencuci sebagian anggota badan. Walaupun cuma nyuci kepala, mungkin dia mau segar-segarkan kepalanya, dia basahi kepalanya. Itu wudu sudah secara bahasa. Ingat, secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Jadi jangan sampai salah paham. Nanti ada yang berwudu cuman cuci tangan aja. Sudah wudu enggak? Sudah, saya sudah wudu. Langsung dia sholat. Nah, ini salah paham ini. Salah paham itu. Yang benar apa? Yang kita maksud itu wudu secara bahasa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa syar'an, adapun secara istilah syariat. Inilah yang dimaksud dengan pembahasan wudu. Kalau mau sholat, wudu. Nah, pembahasan ini wudu secara istilah syariat, bukan lagi secara bahasa. Apa itu? Kata beliau, ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Wudu secara istilah syariat adalah suatu penamaan untuk pencucian anggota badan tertentu. Anggota badan tertentu dengan niat tertentu. Nah, berarti ada niatnya di sini. Kalau tadi secara bahasa mau dengan niat tanpa niat, itu wudu juga secara bahasa. Tapi kalau sudah wudu secara syariat, harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Dan pencucian anggota badan tidak sembarangan lagi. Iya, tidak sembarangan lagi. Tapi anggota badan tertentu.
Baik secara zatnya, nanti akan datang ya, anggota wudu wajib yang kita basuh adalah wajah, tangan sampai siku, kepala, dan kaki. Itu secara zatnya. Demikian pula dalam hal sifatnya atau tata caranya, kaifiatnya, harus dengan tertib, berurutan. Walaupun dia cuci 4 anggota badan tadi, wajah, tangan, kepala, dan kaki, tapi kalau tidak berurutan, tidak dinamakan wudu secara istilah syariat. Sekalipun 4-nya sudah kena. Misalnya ada yang wudu langsung cuci kepala, Pak. Habis cuci kepala, baru dia cuci wajah. Habis itu cuci kaki, habis itu baru cuci tangan. Ini tidak berurutan kan? Sah tidak wudu yang seperti itu? Tidak sah. Karena termasuk dari wajib wudu, akan diterangkan nanti harus tertib, berurutan. Wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Itu yang wajib-wajibnya dulu ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disyaratkan juga wudu itu harus dengan niat. Tanpa niat maka tidak ada yang namanya wudu. Iya, karena innamal a'malu bin niat. Amal itu ditentukan dengan niatnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Niatnya apa? Niatkan pada saat berwudu ingin mengangkat hadas, menghilangkan hadas dari dalam badan. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dari sini kita tahu ada 6 perkara yang wajib dalam wudu itu. Ini yang disebut dengan furudul wudu. Nanti akan diterangkan lebih jauh. Yang pertama mencuci muka. Yang kedua mencuci tangan sampai siku. Yang ketiga mengusap kepala. Dan yang keempat mencuci kaki sampai mata kaki. Yang kelima tertib berurutan. Dan yang keenam niat. Nah ini kalau orang sudah melakukan 6 ini, baru dikatakan wudu yang syar'i. Artinya sekedar 6 ini dia lakukan, maka wudunya sudah sah. Wudunya sudah apa? Sudah sah. Karena itu dari kewajiban wudu. Selainnya itu sunnah. Mencuci telapak tangan, sunnah. Kumur-kumur dan mencuci hidung, sunnah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu hukumnya sunnah. Menyela-nyela jari jemari pada saat berwudu, hukumnya juga sunnah. Nah, yang sunnah itu kan tidak wajib kita lakukan. Artinya kalau misalnya ada orang berwudu, cukup mencuci 4 anggota badan tadi secara tertib dan dengan niat, sahlah wudunya. Sahlah wudunya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang bisa berwudu sekali-sekali. Ya, satu kali. Makanya kalau misalnya ya, ada orang berwudu dengan 1 gelas botol aqua, mungkin dapat? Mungkin. Bagaimana caranya? Ya kalau dia mencucinya dari telapak tangan, kumur-kumur, menghirup air, kemudian terus sampai mencuci kaki, dia lakukan 3 kali, ya mungkin tidak cukup ya. Tapi kalau misalnya cuman 4 anggota badan itu yang dia sapu, yang dia cuci, yaitu wajah, tangan, kepala diusap, dan kaki. Dan dia lakukan sekali-sekali, maka insya Allah cukup. Walaupun cuman 1 gelas air aqua. Ya, misalnya kita berada dalam posisi yang air terbatas misalnya. Atau di suatu tempat yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan wudu semacam itu, maka bisa kita lakukan. Misalnya Pak, ketika kita berada di pesawat, ya kita masih bisa wudu, tidak harus langsung tayamum. Ya. Sebagian orang kan langsung tayamum itu, padahal masih bisa berwudu. Kalau misalnya memang ada air ya, ada air aqua misalnya, dia berwudu dengan 1 kali itu, maka itu wudu tanpa harus dia berhamburan air-airnya di situ, enggak.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi berkaitan dengan pembahasan wudu ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan wudu ini, dalil-dalilnya dalam syariat itu lengkap. Dalil Quran, dalil sunnah, dan dalil ijma'. Kalau dalil Quran, jelas ayatnya sudah kita singgung tadi, Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau berbicara tentang wudu, ingat saja Al-Maidah ayat 6. Itu dalil pokok tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Dalam ayat ini hanya disebutkan yang wajib-wajib saja. Makanya langsung disuruh mencuci wajah. Karena mencuci tangan dan kumur-kumur bukan kewajiban. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Al-Maidah ayat yang ke-6. Itu dalil Quran. Dalil sunnah. Dalil sunnah. Banyak dalil sunnah. Di antaranya hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Kata baginda Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Di riwayat yang lain juga dari sahabat Abu Hurairah, la tuqbalu salatun atau la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Salat seorang dari kalian tidak diterima jika dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar, kata baginda Nabi, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bertoharoh. Dalam hadis Ibnu Abbas, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Aku diperintahkan untuk berwudu apabila berdiri untuk salat. Yang terakhir, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, miftahus shalah tahurun at-tahuru. Kuncinya salat adalah bertoharoh alias berwudu. Nah, ini dalil-dalil di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma itu dalil kesepakatan ulama. Faqad ajma'atil ummatu ala fardiyatil wudu. Umat telah bersepakat akan wajibnya wudu. Hatta sara minal umuril ma'lumati minad din bid-darurah. Sampai-sampai wudu ini menjadi perkara yang sudah maklum. Semua orang tahu. Faya'lamuhal alim wal ami was-saghir wal kabir. Semua orang tahu. Mau orang alim, mau orang awam, mau anak kecil, orang dewasa apalagi, semuanya tahu. Ya kan? Orang semua tahu tentang wudu itu. Nah, ini para jamaah. Maka wudu ini jelas pensyariatannya, dalilnya dari Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah kita tahu hakikat wudu, ya, sekarang fadailnya apa? Keutamaannya apa? Nah, mengetahui fadail, keutamaan amalan itu penting juga, Pak. Untuk apa? Untuk menjadi motivasi bagi kita. Orang itu akan lebih bersemangat kalau ada keutamaannya. Ya, akan lebih bersemangat. Nah, kalau hanya sekedar disebutkan, ini wajib kamu kerjakan ya, ini sunnah. Ya, mungkin orang bisa kerjakan. Tapi tidak sama kalau dia kerjakan dan dia tahu keutamaannya. Itu lebih memacu semangat kita. Ya kan? Nah, keutamaan berwudu dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata baginda Nabi, inna ummati, sesungguhnya umatku,
yud'auna, akan dipanggil yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, ghurran muhajjalin min atharil wudu, dalam keadaan bercahaya wajahnya, tangannya, dan kedua kakinya. Kenapa? Min atharil wudu, karena bekas air wudu. Coba, jadi bekas air wudu itu menyisakan cahaya pada hari kiamat nanti. Bisa dibayangkan kalau orang tidak pernah wudu, tidak ada cahayanya, ya kan? Tapi kalau orang sering wudu, semakin sering wudu, semakin terang cahayanya pada hari kiamat. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahayanya, lakukan. Sering-sering berwudu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa dengan berwudu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kenapa, Pak? Karena hari kiamat itu gelap. Di hari kiamat itu gelap. Ya. Makanya kata baginda Nabi, ittaqul dzulma, takutlah kalian kepada kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan berubah menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Makanya orang butuh cahaya. Karena kalau gelap kan bagaimana caranya mau bisa jalan? Butuh cahaya. Nah, termasuk kata para ulama, pada saat seorang itu melintasi sirat, jembatan yang dipampangkan di atas api neraka jahanam, nah di situ juga gelap. Bagaimana caranya supaya bercahaya? Nah, itu tadi, dengan wudu ya akan menjadi cahaya bagi kita pada hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu juga wudu, keutamaan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa seiring dengan tetesan air wudu yang mengalir dari tubuhnya. Kata baginda Nabi, "Ma minkum rajulun yuqarribu wadu'ahu." Tidak ada seorang pun dari kalian yang dia berwudu, fayamatmadu wa yastanshiqu fayastanfiru illa kharrat khataya wajhi. Ketika dia berwudu, dia kumur-kumur, dia mencuci hidungnya, melainkan akan gugur dosa-dosa dari wajahnya, baik dari mulutnya maupun dari hidungnya. Tsumma idza ghassala wajhah, kemudian pada saat dia mencuci wajahnya, kama amarahullahu, sebagaimana yang Allah perintahkan, illa kharrat khataya wajhi, melainkan kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang ada di wajahnya akan gugur min atrafil lihiyatihi ma'al ma, dari ujung-ujung jenggotnya bersama dengan tetesan air. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain, lalu dia cuci tangannya sampai kedua sikunya, illa kharrat khataya yadayhi, melainkan dosa-dosa kedua tangannya akan berguguran min anamilihi ma'al ma, dari ujung-ujung jari jemari tangannya. Tsumma yamsahu ra'sah, lalu dia usap kepalanya, illa kharrat khataya sya'rahu ma'al ma, melainkan akan berguguran dosa-dosa di kepalanya bersama dengan tetesan-tetesan air yang mengalir. Tsumma yaghsilu rijlaihi ilal ka'bain, kemudian dia cuci kedua kakinya sampai mata kaki, illa kharrat khataya rijlaihi, melainkan akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya min anamilihi ma'al ma, dari jari jemari kakinya bersama dengan tetesan air. Fa in huwa qama, kalau dia berdiri, fa shalla, lalu salat, fa hamidallaha ta'ala wa asna alaihi wa majjadah, maka dia pun memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah. Baca surat Fatihah, billadzi huwa lahu ahlun, dengan pujian, pemuliaan, sanjungan yang layak bagi Allah, wa farragha qalbahu lillahi ta'ala, dan dia konsentrasikan hatinya untuk menghadap kepada Allah, melainkan kata Nabi, seluruh dosanya berguguran, dan di saat itu selesai dia berwudu, kahayatihi yaumun waladathu ummuh, persis seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Berguguran semua dosa-dosa. Nah, di sini kita tahu ya bahwa dengan berwudu ya
akan apa? Menggugurkan dosa-dosa. Baik. Jadi yang pertama tadi wudu memberi cahaya. Yang kedua, wudu menggugurkan apa? Menggugurkan dosa-dosa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang terakhir sebelum kita menutup majelis kita, dengan wudu, keutamaan wudu, Rasulullah bisa mengenali umatnya dengan air wudu. Kita bisa dikenali sama Nabi, Pak, dengan apa? Dengan air wudu. Ya. Kalau sahabat-sahabat Nabi tahu. Tapi kalau kita yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, sementara nanti di hari kiamat itu kan, orang dikumpulkan dalam jumlah yang besar. Bayangkan dari awal manusia sampai akhir manusia. Berapa juta, berapa miliar atau mungkin triliunan manusia, ya kan? Pada waktu itu berkumpul di padang mahsyar. Nah, bagaimana caranya Nabi bisa mengenali umatnya sementara ya tidak semua umatnya Rasulullah, ya kan? Sebelum terutusnya Rasulullah kan ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, ya kan? Nah, bagaimana caranya Nabi mengenali umatnya? Dengan air wudu. Itu pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya engkau mengenali kami, mengenali umatmu pada hari kiamat nanti? Nabi kasih gambaran begini. Kalau misalnya, gambarannya gini, kalau misalnya ada kuda hitam, dalam suatu perkumpulan yang banyak kuda hitam semua. Di antara kuda-kuda itu ada yang putih bercahaya. Kata Nabi, sulit tidak kalian mengenali kuda yang bercahaya itu? Di tengah kumpulan kuda-kuda yang berwarna hitam. Sulit tidak? Kata sahabat, ya tidak sulit ya Rasul. Kalau misalnya kudanya hitam semua, ternyata ada yang sebagiannya yang putih bercahaya. Kami tidak sulit lagi mengenalinya ya Rasul. Kalau begitu, kata Rasulullah, begitulah aku mengenali umatku nanti. Cahaya di wajahnya, di tangannya, di kakinya, dengan sebab air wudu, itulah yang membedakan dia dengan umat-umat yang lainnya. Maka jamaah sekalian, ini keutamaan wudu yang lain. Bahwa dengan air wudu, Rasulullah bisa mengenali siapa-siapa umatnya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita semakin bersemangat untuk mempermantap wudu kita, ya, dan kita senantiasa berwudu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain untuk bisa meraih pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.